sebagai langkah kecil kita untuk bersama-sama merancang ekosistem industri konstruksi yang lebih baik ke depannya, akan kita mulai dengan paparan yang disampaikan dari akademisi terkait pembelajaran dari CIDB Malaysia tentang perancangan kelembagaan ekosistem dan pengembangan SDM. Nanti kita akan lihat apa implikasinya bagi Indonesia, khususnya hubungan kelembagaan pendidikan dan pelatihan. Paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abduh. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin reminder, waktunya 20 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elisa. Mudah-mudahan slide saya sudah muncul dan kita mulai. Sudah. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa hadir di sini karena ini merupakan sebenarnya sudah diskusi yang panjang. Mungkin kalau tadi Pak Panani sudah menyampaikan ya kegalauan yang sudah lama begitu ya. Dan kita selalu mendiskusikannya dalam sebuah kita punya WhatsApp group. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin juga nanti join dengan kami ya untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini, silakan untuk join. Nanti mungkin akan disampaikan selanjutnya. Saya ingin menyampaikan bagian pertama berkaitan dengan bagaimana kita belajar dari CIDB Malaysia untuk pengembangan SDM konstruksinya. Mengapa demikian? Karena kami kebetulan sedang melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan dan tentunya pendidikan dengan kesiapan daripada SDM konstruksi. Saya sendiri sebenarnya tapi dibantu oleh Ibu Eni dan juga Pak Bimo. Baik, saya akan mulai dengan ini adalah foto kami bersama CEO daripada CIDB, Zainal, kemudian juga ada Pak Rizwan bin Hamzah ya yang menyampaikan presentasinya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan CEO. Jadi sebelum kami keluar, beliau berkenan untuk bertemu kami. Dan kami bertemunya di lokasi kantor CIDB yang baru, yaitu di gedung The Med Corporate Tower. Ini gedung besar sekali dan memang sudah sangat modern ya, megah. Dan itu adalah salah satu penunjuk ya bahwa memang mereka serius ya untuk melakukan pengurusan ya kepada binaan ini di Malaysia. Kami lakukan ini tanggal 16 Desember yang lalu. Ada motivasi yang munculkan kenapa kami ingin mendiskusikan ini dan juga mengapa melakukan penelitian ini. Kemudian juga tentang, saya akan ulang paparan CIDB, nanti saya bisa share juga paparan CIDB, tapi saya akan ambil hal-hal penting saja. Kemudian analisis kami berkaitan dengan pendidikan, SDM konstruksinya, dan juga mungkin dikembangkan lebih lanjut, karena mau nggak mau bisa saja kita mendidik, tapi kalau ekosistemnya tidak mendukung, ya mungkin pendidikannya akan kemana-mana. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Ini pemandangan kami ketika kami datang ke lantai 11 itu. Waktu itu masih hujan dan kayaknya hujan seharian, tapi kami bisa melihat keindahan kota Kuala Lumpur saat itu. Ini adalah motivasi kami untuk mendiskusikan ini. Jadi kami melakukan kegiatan penelitian namanya pengembangan kerangka untuk mengembangkan pendidikan manajemen rekayasa konstruksi. Ya. Dan ini bahan presentasinya di sebelah kanan saya sampaikan kepada CIDB mengapa kami mau datang ke sana. Saya sampaikan terlebih dahulu sehingga mereka mengerti bahwa oh ya tujuannya adalah demikian dan mereka mau menerima kami. Apa temuan daripada penelitian kami sebenarnya? Ini yang penting. Kami sendiri sudah melakukan kegiatan penelitiannya selesai dan pernah melakukan FGD di ITB Kampus Jakarta waktu itu secara online dan offline, di mana beberapa temuannya adalah seperti berikut. Jadi yang pertama, ketika kami mencoba menggali bagaimana data supply dan demand dari SDM konstruksi Indonesia, sulit ya. Berapa jumlah tenaga kerja yang pasti, yang tersertifikasi, gitu ya. Kemudian berapa dari supply-nya juga, mulai daripada SMK menghasilkan berapa. Ada berapa sekolah SMK sebenarnya, gitu ya. Ada berapa yang memberikan
servis terkait dengan teknik bangunan, gitu ya. Kami tidak punya data-data itu, tidak bisa dicari sama sekali. Jadi artinya kita tidak punya data supply. Demikian juga kalau S1 teknik sipil. Teknik sipil itu apa semuanya mengajarkan tentang manajemen konstruksi? Tidak, belum, kita nggak tahu juga. Kemudian berkaitan dengan politeknik. Demikian juga yang tentang teknik sipil apakah juga mengajarkan tentang konstruksi. Jadi kita bingung dengan berapa jumlah supply kita, ya, yang kita bisa berikan setiap tahun, gitu ya. Dan berapa tenaga kerja konstruksi yang sudah ada. Dan ini juga saya belum bisa dapatkan yang secara pasti. Apalagi tentang demand, sebenarnya kita tuh butuhnya berapa. Dulu pernah saya dengan Pak Panani, Pak Panani pernah membuat program, kalau nggak salah berapa ya, 6 juta tenaga kerja konstruksi misalnya, dengan Pak Ahmad Suraji. Saya pikir hal seperti ini kita harus punya. Bagaimana kita punya data tersebut? Nah ini yang saya jadi, bagaimana, apakah CIDB punya? Bagaimana sistemnya sehingga didapatkan? Tanpa ada ini, kita bingung. SDM yang mana yang harus dikembangkan? Di bidang apa yang harus dikembangkan? Level mana yang harus dikembangkan? Apa yang di bawah? Apa yang di atas? Atau kita sibuk aja mengurusi insinyur misalnya ya, untuk melakukan desain. Mana yang masih sedikit? Mana yang gap? Kemudian ketidakpastian siapa yang membina SDM konstruksinya? Kalaupun ada, siapa yang harus menjalankannya? Apa masing-masing program studi? Apa masing-masing sekolah melakukannya sendiri? Tanpa ada arahan kemana. Di setiap lokasi, setiap universitas membuatnya sendiri. Nggak ada arahan sama sekali. Kemudian, selain itu, pendidikannya tidak holistik. Kalau konstruksi itu misalnya yang paling jelas adalah sekarang banyaknya ke teknik sipil. Di Politeknik, D3, D4, ujung-ujungnya ke teknik sipil. Konstruksi ini sudah tertinggal. Kita semuanya memang ingin semuanya jadi insinyur gitu ya, bukan ingin jadi tukang begitu ya. Nah hal seperti ini siapa yang memang bisa melakukan pengelolaannya, menjadi pemimpin untuk kita memikirkannya secara holistik. Tidak ada pendidikan khusus konstruksi juga. Kami dapatkan gambaran bahwa di negara luar, Amerika, kemudian UK ya, Australia, bahkan di Malaysia pun sudah ada pendidikan S1 khusus untuk konstruksi, namanya manajemen konstruksi atau Bachelor in Construction Management. Hal tersebut sudah lama sekali dilakukan di Amerika sejak tahun 60-an. Tetapi kenapa di Indonesia tidak ada yang membuat program seperti itu? Apakah kontraktor tidak memerlukan orang-orang seperti itu? Dulu pernah ada di Podomoro, ya, Universitas Podomoro, D4 manajemen konstruksi, tapi sekarang sudah tutup. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dan tentunya lagi, apa kompetensi yang penting ke depan ini tantangan? Kita tidak bicara lagi memberikan pembelajaran kepada hal-hal yang sudah lama, tetapi kita ingin yang baru-baru apa ke depan. Dan tentunya kita hasil ini kita ingin validasi, dan yang paling dekat adalah ke Malaysia. Apa yang kami dapat dari Malaysia? Inilah yang disampaikan oleh Pak Rizwan ya, jadi kelembagaannya, lingkup industrinya, registrasi personil dan akreditasi. Ini menarik sekali istilah-istilah yang digunakan. Registrasi adalah pendaftaran, akreditasi adalah sertifikasi. Yang sistem inilah yang mungkin saya pikir kita perlu perhatikan dengan suatu framework yang sangat baik. Kemudian selanjutnya bagaimana mereka bisa melakukannya dengan bekerjasama dengan industri dan ini adalah yang ditekankan oleh beliau ya. Dia sampaikan ini yang jangan sampai negara lain salah, karena Malaysia pun katanya sudah melakukan kesalahan. Yang mana? Yang sebelah kiri, yaitu carta organisasi. Yang sebelumnya terjadi overlapping yang sangat besar katanya. Nah sekarang semuanya sudah sangat masing-masing begitu ya. Ada tugasnya masing-masing. CIDB melakukan tugasnya, kemudian Board of Engineer melakukan tugasnya, kemudian juga Board of Architect melakukan tugasnya, sehingga tidak ada overlapping. Nah, kalau kita mungkin punya gambarannya di sini, ada namanya LPJK, ada namanya PII, ada namanya IAI. Nah, sebesar apa overlap? Kita bisa tahu. Tapi di sana pun pernah terjadi seperti itu, dan mereka bilang inilah yang kami pelajari dan kami melakukannya sekarang secara fokus. Tugas daripada CIDB adalah regulatory, sangat kuat, jadi membuat aturan, kemudian memberikan nasihat, kemudian selanjutnya mengembangkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan LPJK, tentunya regulatory-nya tidak ada, ya karena diambil oleh Kementerian dalam hal ini.
penasihat mungkin bisa melakukannya, tapi berikutnya adalah pembangunan juga masih kurang. Baik, kita lanjut. Yang penting adalah lingkup industri konstruksi. Mereka menamanya kan CIDB. Tapi dalam akte 520-nya, mereka ditugaskan hanya khusus untuk kontraktor dan pelaksana konstruksi di lapangan. Jadi meskipun disebutnya industri konstruksi, di mana industri konstruksi itu ada jasa konstruksinya untuk pelaksana, ada pelaksanaan, ada untuk desain, dan ada yang lainnya, bahkan juga dengan materialnya. Tetapi yang difokuskan, ditugaskan di CIDB adalah khusus untuk konstruksinya atau kontraktornya. Jadi termasuk tenaga kerjanya. Jadi fokus di bidang itu saja. Yang lainnya diserahkan kepada lembaga-lembaga yang lain. Ya, meskipun digambarkan bahwa industri konstruksi adalah seperti ini. Baik, yang lain adalah tentunya kita masuk kepada yang menarik adalah registrasi. Registrasi itu adalah pendaftaran semua pekerja konstruksi. Di sana diyakinkan bahwa semua pekerja konstruksi ada terdata. Tidak ada orang bekerja di lapangan, di proyek yang tidak terdata. Ini adalah jaminan dia. Kemudian untuk bisa dia melakukan itu, mereka harus yakinkan bahwa yang di lapangan itu sudah melakukan pelatihan yang namanya pelatihan safety 1 hari, dan untuk itu mendapatkan green card. Jadi semua orang di lapangan itu harus punya green card. Kalau nggak punya green card, maka perusahaannya akan didenda, dan benar-benar didenda. Ya. Jangan hanya sekedar omong-omong saja, tapi didenda. Nah ini yang penting, dan fokusnya adalah safety, green card. Yang lain adalah berikutnya ada kelompok-kelompok daripada pekerja, ada kelompok pekerja binaan AM, kemudian pekerja binaan separuh akhir, kemudian ada yang mahir, ada yang penyelia tapak binaan, ada pengurus proyek binaan, ya, dan juga lain-lain. Tetapi yang harus semuanya harus registrasi, semuanya harus terdaftar. Tetapi yang wajib untuk melakukan registrasi, melakukan akreditasi, ya, dalam hal ini sertifikasi, mereka sebutkannya akreditasi, itu hanya 2, yaitu kelompok pekerja binaan mahir atau pekerja terampil, dan satu lagi adalah penyelia tapak binaan atau pengawas lapangan. Ya. Yang lainnya ada di sini kotak sebelah kanan adalah pengurus proyek binaan, di situ ada construction manager dan construction project manager. Itu tidak wajib. Tapi ini merupakan sebuah praktek yang baik sekarang dilakukan. Dan semuanya dilakukan secara terpusat oleh CIDB. Jika ini tidak dilakukan, perusahaan itu mendapatkan denda sebesar Rp5.000 Malaysia. Yang lain adalah semua itu dibangun yang tadi dengan sebuah framework berkaitan dengan construction skill qualification. Dan itu mulai dari level 1 sampai 6. Kalau di kita mungkin mirip KKNI, ya, KKNI 1 sampai 9 begitu, ya. Kemudian tapi yang penting itu di sini mereka mengembangkannya khusus untuk konstruksi. Jadi tidak digabung dengan yang lain, tapi khusus konstruksi. Ada yang membuat kerangkanya. Konstruksi itu apa isinya di dalam. Nah, dari situ baru mereka mengembangkan yang namanya CICS atau Construction Industry Kompetensi Standar. Kalau di kita mungkin SKKNI. Ya. Nah, menariknya mereka yang buat, jadi CIDB yang buat, tetapi bekerja sama dengan industri dan juga pendidikan. Ya, kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, rasanya setiap asosiasi berlomba-lomba membuat SKKNI karena ingin supaya LSP-nya yang didukungnya itu punya sertifikat, begitu kan? Nah, ini sebuah hal yang bukan main kalau menurut saya. Ini adalah sebuah ekosistem yang sangat baik sekali. Jadi untuk berkaitan dengan 1 sampai 3 itu adalah namanya kerja terampil. Kemudian selanjutnya untuk 4 itu penyelia yang tadi di lapangan, ya, namanya CSS. Kemudian selanjutnya yang 5 adalah manajer konstruksi dan yang ke-6 adalah manajer proyek. Nah, yang menarik juga adalah di sini ada namanya manajer konstruksi, ada manajer proyek. Ini dibedakan. Yang manajer konstruksi adalah yang akan mengurusi operasi di lapangan, ya, operasi konstruksi, istilahnya production. Dan sedangkan manajer proyek adalah benar-benar mengurusi proyek. Jadi dengan owner, dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang lain begitu. Jadi dibedakan sertifikasinya.
Tetapi ini tidak wajib. Ini adalah di endorse saja untuk dilakukan dan ini dilakukan oleh CIDP. Waktunya tinggal berapa lagi ya? Nah, silahkan ini bisa nanti disebarkan apa itu bedanya antara pelatihan-pelatihan untuk CSS, CCM, dan CPTN. Yang lain adalah kerjasama antara industri dan pendidikan. Ya, tentunya di sini mereka melakukannya. Jadi untuk mengembangkan yang tadi SKKNI-nya, mereka kerjasama dengan industri dan baik. Saya pikir ini sebagai tambahan informasi saja. Apa yang kami analisis? Yang pertama adalah tentang pendidikan SDM konsorsium. Lingkup CIDB ya dalam hal ini hanya mengurusi kontraktor, ini penting. Ya, jadi fokus. Kemudian menerapkan registrasi personil konstruksi dengan benar-benar semuanya dicatat, sehingga dapatkan yang namanya berapa supply. Dan demikian kalaupun ada demand, kita bisa lakukan perencanaan demand. Yang ketiga adalah tidak mewajibkan semua bersertifikasi, hanya yang terampil dan penyelia tapak. Dan ini berhubungan dengan safety karena setiap orang yang bekerja pun harus memiliki yang namanya green card, tapi itu berkaitan dengan safety. Jadi itu minimal. Kemudian adanya kerangka yang tadi, construction qualification skill itu ya, skill. Saya pikir ini penting sekali, dan juga ada SKKNI-nya, dan untuk sana bekerjasama dengan pendidikan dan juga industri, dan ada juga program studi khusus manajemen cost. Yang lain adalah membedakan antara construction management dan juga construction project. Dan yang terakhir adalah untuk menggerakkan itu semua, mereka memiliki namanya anak perusahaan dan juga bekerja sama dengan pihak. Selanjutnya adalah analisis daripada ekosistem. Jadi saya lihat kepemimpinan itu penting sekali tingkat pusat, bagaimana yang tadinya overlapping sangat banyak, kemudian menjadi sangat fokus dan bekerja sama masing-masing. Kemudian, tapi ini bukan langsung jadi, itu dilakukan dengan continuous improvement. Sebelumnya tidak. Kolaborasi antar kementerian, salah satu cerita adalah jika misalnya perindustrian atau perdagangan akan mengadopsi suatu material atau teknologi, tapi berkaitan dengan konsumsi, maka kementerian-kementerian lain pun akan berkoordinasi dengan SKIDP. Mungkin nanti TK bisa cerita. Kemudian pengelolaan kelembagaannya tuntas dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari desainnya sampai eksekusinya sampai sanksinya. CIDB mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan bersama dengan stakeholder lain. Organisasinya pun menarik. Pengurus-pengurusnya itu adalah dipilih, betul. Tapi itu adalah bersifat strategik dan yang bekerja itu adalah CEO-nya yang bersifat profesional. Kemudian selain ada sistem yang registrasi dan seterusnya, levy juga penting. Ya. Jadi membayar levy, kemudian biaya hasil dari levy itu dikembalikan kepada pelatihan tenaga konstruksi dan juga untuk pengembangan. Kemudian penggeraknya adalah tentunya ada perusahaan. Ini penting sekali. Dan juga saya dengar memiliki SDM yang banyak. Ada 1.500 dan menurut mereka itu masih kurang. Karena melakukan pengawasan sampai ke lapangan dan melakukan asesmen dan akreditasi. Dan yang terakhir juga adanya sebuah program transformasi jangka panjang. Mungkin nanti TK bisa sampaikan karena beliau termasuk yang melakukan evaluasi terhadap program jangka panjangnya CIDB. Dan ini adalah yang terakhir menurut saya sebagai pembelajaran daripada kami bertiga ke sana. Pertama, harus ada ekosistem tapi yang berkolaborasi. Ya. Jadi bukan hanya satu itu kapasitasnya kecil, tapi kalau kita bersama-sama dalam sebuah sistem kapasitasnya besar. Yang berikutnya adalah dibutuhkan kerangka kompetensi khusus konstruksi. Dan berikutnya adalah SKKNI-nya juga demikian yang harus dibicarakan bersama-sama. Jangan masing-masing membuat SKKNI karena kepentingannya sendiri. Perlunya pendidikan khusus konstruksi, kemudian ya, dan juga integral dengan semua level pendidikan, mulai dari SMK, kemudian juga Politeknik, S1 dan S2. Perlunya lembaga yang kuat, ya, punya kewenangan khusus yang tuntas, punya keluasan untuk menerima dana dari luar, ya, dan menggunakannya, ya. Kapasitas SDM-nya profesional, ya. Perubahan organisasi ini juga harus dilakukan. Jadi CIDB pun itu tidak seperti sekarang ini, berkembang dari mulai yang kecil sampai bisa berkembang seperti ini. Kita ingin LPJK kita juga demikian, satu saat LPJK-nya semakin besar. Sertifikasi hanya wajib untuk pekerja yang terkait dengan safety saja. Dan ini pun berkembang, yang awalnya adalah
tenaga terampil saja sekarang sudah pindah kepada tambah lagi dengan yang penyelia tapak, berkembang terus, tidak langsung semuanya harus bersertifikasi. Perlunya jangka panjang, dan yang selanjutnya adalah untuk melakukan itu komunitas harus komunitas dalam arti masyarakat konstruksi harus semuanya berpartisipasi dengan gimana dia membayar levy, membayar fee, karena dengan begitu pembayaran levy itu ada dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan SDM dan juga pengembangannya di konstruksi. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, membuat inspirasi buat kita untuk bisa mengembangkan industri konstruksi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.